Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Pastor Samuel Situmorang, Ordo Karmel. Hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023, Minggu Advent yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Dalam minggu Advent kedua ini, tampillah dalam Injil menurut Markus tokoh nabi yang disebut Yohanes Pembaptis sebagai model sikap dasar hidup bagi kita. Yohanes tidak berbicara berbelit-belit, melainkan terus terang. Ia langsung menyampaikan kepada kita apa yang dianggap bagi hidup yang sungguh baik. Ia adalah pewarta pertobatan yang dipercayai orang, sebab ia meneruskan sabda Allah yang didengarkan dan dihayatinya sendiri di padang gurun tempat hidupnya. Ia adalah seorang pribadi yang jujur, jernih, dan terbuka hidupnya terhadap sabda Allah dan meneruskannya kepada sesama. Yohanes Pembaptis menerima dan mendengarkan sabda Allah penyelamat di padang gurun. Karena itu ia mampu mewartakan pesannya secara efektif, sebab pewartaan dan hidupnya adalah satu, tidak berbeda. Bukankah hambatan yang menghalangi hidup kita ialah perbedaan atau ketidakcocokan antara suara hati dan perbuatan atau hidup kita? Pertentangan ajaran iman dan pelaksanaan hidup. Bukankah kita alami sendiri bahwa kerap kali kata-kata kita, pikiran-pikiran, dan perbuatan-perbuatan kita tidak sama, bahkan sering bertentangan? Para nabi termasuk Yohanes Pembaptis memberi pelajaran kepada kita untuk menghindari bahkan menghilangkan segala bentuk kerangkapan palsu, yaitu sikap dan perbuatan bermuka dua. Hati dalam diri kita yang tidak tampak tidak sama dengan apa yang kita lakukan secara tampak. Perlakuan kita bukan mencerminkan secara benar suara hati kita. Disitulah pula terletak makna gambaran dan pengertian biblis tentang padang gurun. Padang gurun dalam kitab suci dipakai sebagai tempat di mana kita dapat menerima dan mendengarkan dengan lebih jelas suara Allah, untuk menemukan jalan-jalan baru dalam hidup kita. Memang, padang gurun dapat memiliki dua arti yang berlainan, namun berkaitan satu sama lain. Sepintas selalu memberi kesan sebagai tanah liar, belantara, tak berpenduduk, panas dan serba kering. Tetapi bagi pengertian Ibrani atau Yahudi, padang gurun juga bermakna sebagai tempat suci, di mana sabda Allah tidak terhalangi oleh apapun, dapat didengarkan dan dihayati sepenuhnya. Dengan demikian kita dapat pergi ke padang gurun untuk mendengarkan sabda Allah secara bebas dan murni. Dalam padang gurun para nabi dapat merasa bersama dengan Allah, dapat merasa mampu memahami kehendaknya, dapat merasakan kebaikan namun juga keprihatinannya, juga kekecewaan, namun juga selalu kasih dan belas kasihannya kepada segenap umatnya. Inilah keterbukaan padang gurun. Yohanes Pembaptis adalah Nabi Advent. Ia digambarkan sebagai Nabi yang mewartakan dan mempersiapkan kedatangan tokoh yang diharapkan, yaitu Yesus Kristus untuk orang-orang sejamannya. Kita terpanggil juga untuk memainkan peranan Yohanes Pembaptis untuk zaman kita sekarang ini. Apa artinya? Artinya hidup, sikap, dan perbuatan kita harus merupakan kesaksian seperti dihayati oleh Yohanes Pembaptis dalam hidupnya. Ia mewartakan adanya pengampunan dan keselamatan yang bukan dilaksanakan olehnya sendiri, melainkan oleh Mesias. Kita dapat berbuat seperti Yohanes Pembaptis, yaitu mewartakan adanya pengampunan dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Tetapi keselamatan membutuhkan persiapan.
Pewartaan dan persiapan untuk diselamatkan oleh Yesus itu dapat kita lakukan dengan hidup menurut sabda Allah. Artinya bersedia hidup di padang gurun, yaitu sungguh mau dan bersedia mendengarkan sabda Allah secara sungguh-sungguh. Secara konkret kita hidup menurut ajaran Yesus seperti diajarkan dalam gereja Katolik. Hidup kita secara Kristiani yang utuh, di mana suara hati dan perbuatan kita adalah satu dan sama, bukan berlainan, bahkan bertentangan. Itulah pewartaan dan kesaksian pertobatan, pengampunan, persiapan untuk keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Mesias penyelamat kita. Yohanes Pembaptis menegaskan, "Aku bukan Mesias, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi ia diutus untuk menyiapkan kedatangannya." Kita pun diutus di padang gurun ikut menyiapkan kedatangan Yesus, Sang Mesias kepada semua orang. Bukan di padang gurun di Palestina atau di wilayah Sinai yang luas, tetapi di padang gurun kecil, yaitu di tengah kesibukan hidup dan pekerjaan kita sehari-hari. Marilah kita di tengah kehidupan sehari-hari kita itu, kita tetap mendengarkan Allah yang bersabda kepada kita, menunjukkan arah perjalanan hidup kita, dan membimbing kita mendekati hati Yesus yang kedatangannya sangat kita rindukan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.